hari ini yang kompak siap untuk sharing firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Akhirnya kami Tuhan beri pengertian, hikmat, dan marifat ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan yang penting Bapa, beri kekuatan kemampuan untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan minta syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, bagi tema firman Tuhan pada hari Senin ini adalah hidup tersembunyi ya di dalam Kristus, dalam pemuritan. Firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 4. Akan saya bacakan ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, kita dulu itu sebelum bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kuasa dosa ya, dikuasai oleh roh gelap. Tetapi karena kasih karunia Allah, ya, karena kemurahan Allah melalui pengorbanan anak Yesus Kristus, ya, kita karena mengaku dosa sudah diampuni segala dosa kita melalui pencurahan darah Yesus Kristus di Golgota, sehingga kita sudah dibangkitkan dari kematian rohani. Kita bangkit ya bersama Kristus, rohani kita menjadi hidup, kita dipindahkan kerajaan terang. Kita di dalam kerajaan terang ini kita harus mencari perkara yang di atas, yaitu kita mencari hal-hal yang rohani, ya, hal yang rohani, yaitu hidup benar, hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi menuruti apa itu perkara yang di bawah di bumi, yaitu hanya menurut keinginan daging, gak mata, menuruti iming-iming dunia. Ya, jadi kita ini setelah ada di dalam kerajaan terang, kita ini tersembunyi bersama Kristus ya di dalam Allah. Kalau kita tersembunyi di dalam Kristus, artinya yang nampak itu Tuhan Yesus Kristus saja. Kita tersembunyi. Jadi hidup kita itu kita di dalam Kristus itu sudah kita matikan keinginan daging dan kita mempraktekkan Kristus di dalam hidup kita. Ya, jadi kita ini sebagai surat Kristus yang kita baca, yang dibaca orang itu adalah surat-surat Kristus yang ada dalam diri kita. Yang dilihat orang adalah Kristus ada di dalam diri kita, yaitu yang penting. Artinya kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi demikian ya. Kemudian dalam renungan hari ini Paulus memberikan petunjuk tentang pemuritan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ternyata hidup dalam pemuritan adalah menyadari keberadaan Kristus di surga. Bahkan kehidupan kita yang sesungguhnya di dalam Kristus adalah menyadari kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Paulus menjelaskannya, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jelaslah kehidupan kita sesungguhnya adalah tersembunyi bersama Kristus di alam roh. Sesungguhnya kita sudah mati terhadap hidup yang lama, mematikan segala dosa ya. Dan hidup kita yang sesungguhnya adalah hidup yang baru, yang serupa dengan Kristus. Marilah kita memperdalam firman Tuhan pagi hari ini melalui skor. Kita masuk ke dalam breakout room.
Silakan Pak Andre. Ya, udah. Bentar ya, tunggu. 1 menit sudah masuk. Halo, selamat siang. Ya, tes 1 2 3. Bisa dengar? Tes 1 2 3. Halo. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Cukup Pak Andre tadi. Cukup ya. Saya dengan Karena banyak yang terlempar keluar nih di Pak Tri cuma 2 orang. Ya, 2 orang. Pak Bambang 3 orang. Pada terlempar keluar semua. Ya, mudah-mudahan cukup lah ya. Saya kasih waktu tadi berapa menit tadi? 10 menit ya. 10 menit ya? No, 12 menit. Iya. 12 atau 13 menit. Ya. Gimana? Halo Bu Monica, masih bahasa Ibrani di room 1? Nanti Bu Rusiana ya nggak paham itu, Bu Rusiana. Iya. Tapi ada penterjemah bahasa Ibrani kan itu Pak Bambang kan. Iya, Bu Pak. Rusiana, tadi Bu Monica ada banyak bahasa Ibrani nggak ini? Masih di mute, Bu Halo Monica. Bu Rusiana. Masih di mute, Bu Monica. Enggak, Pak, bahasa Indonesia tadi dengarnya. Oke, bahasa Indonesia. Puji Nanti nggak Tuhan. ngerti juga punya, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan, Bu Rusdiana atau Bu Monica? Menarik sekali ini. Kita belajar bahasa Ibrani ya, Bu Maria ya. Ya, lanjutkan saja Pak. Apa? Oke. Bu Monica, ada yang mau disampaikan? Coba buka mikrofonnya. Masih tertutup mikrofonnya. Ya, Bu Monica masih di mute itu. Masih tertutup, Bu. Mikrofonnya kasih buka. Coba dibuka. Ya, bagus Pak. Bagus Pak. Ya. Oke. Bu Monica. Ya. Bu Monica. Gimana Bu? Ada yang mau disampaikan? Kan gampang-gampang ini. Kalau setiga ini sering kita baca, Bu. Ya, kalau setiga sering kita baca kan. Gimana, Bu Monica? Ya, ini terbuka mikrofonnya. Oke, apa ini? Apa cerita ini? Bahasa Ibrani sama saya boleh lah. Boleh. Ya, kalau dari yang ini pasal 3 tadi Apa dia? yang memikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi, itu berarti kita memang harus jadi pelaku firman, mengaksikan teladan Kristus. Iya. Benar-benar kita nanti mencapai kekekalan. Iya. Cerdas loh nih. Bu Monica ini cerdas loh. Iya. Ayat 3 itu bicara apa? Identitas baru. Gitu. Karena apa? Kita telah mati terhadap dosa dan kehidupan lama ya. Mati terhadap dosa dan kehidupan lama Bu Monica dan kita semua lah ya. Kehidupan kita sekarang kan yang tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Identitas kita sekarang bukan lagi terletak pada hal-hal duniawi. Ya, tapi Kristus. Ayat 3 kan? Nah, mantap. Nah, ayat 4 bicara apa? Harapan dan akan kemuliaan ya. Ketika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya, kita akan menyatakan diri dalam kemuliaan bersama. Kemuliaan. Oke. Halo, apa kabar? Bu Rusdiana ada? Ada. Bu Rusdiana Simanjuntak. Dia monitor Pak tadi. Oh, monitor. Nggak sempat ini? Nggak sempat sharing ya? Dia nggak. Ada sibuk. Sibuk. Lagi sibuk, aduh, menjahit ya? Banyak tukang.
banyak orderan. Ya, oke. Di tempat Pak Trisolo sama Bu Maria, ada yang mau disampaikan Pak, Bu Maria atau Pak Trisolo? Sudah lengkap Bu Maria, tadi skornya juga sudah bagus. Ya, sudah. Bagus ya, sudah Oke. lengkap semua. Ada pertanyaan Bu? Dan Pak Trisolo nggak bahasa Ibrani kan? Nggak bisa Pak, saya belajar Monika. Makanya Bu Maria tidak saya campur sama Bu Monica, nanti bahasa Ibrani wah. Nanti aku dimarahin sama Bu Maria. Itu saya masukkan ke Pak Trisolo. Ya, oke. Ya. Oke, saya kira ringan kan hari ini ya. Oke, monggo Pak Trisolo. Datang ke United Prayer. Ya, Bapak, Ibu, kita sudah ada sharing firman Tuhan. Kita ya masuk ke saling berdoa ya, United Prayer ya. Ya. Kami silakan Bapak Ibu kalau masih ada pergumulan, sakit penyakit, masalah-masalah bisa disampaikan, kita doakan bersama. Kami persilakan. Kalau barangkali masih ada. Bu Monica, ada yang mau didoakan itu? Ya, Teman-teman yang dari kelompok Ibrani. doa yang lebih maaf Sri Lestari namanya. Ah ya. Apa Ya. Bu? Jamah kembali buka hatinya, terima Tuhan Yesus, terima keselamatan. Rumah? Sri Lestari. Di mana dia? Di Semarang juga kah? Di Pates Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Siapa ada? Saudaranya Ibu Monica? Ya, adik yang bungsu. Oh, adik bungsu. Oke. Oh, masih belum Masih percaya ya? mualaf ya? Mualaf kan? Mualaf. Dulu sekolahnya Sumaya itu masih Kristen. Iya, mualaf ya. Ya, mualaf ketika menikah dengan suaminya itu mualaf, sampai sekarang belum buka hati lagi. Oke. Iya. Ya, siapa lagi barangkali masih ada? Ya, saya Nah, Iya, Bu Maria Kedek ya. ya kepangan doanya adik yang lagi Ya. adik dia pindah tugas dari Jayapura ke Nabire sebagai Kapolsek. 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 Oh. Namanya Kapolsek. siapa? Peter. Peter Kendek kah? Iya. Peter Kendek. Oh, iya. Akan diangkat ke Kapolsek atau bagaimana, Bu? Oh, dia Pindah tempat. Dia pindah tugas dari Jayapura ke Nabire. Dia jadi kota Nabire. Ya. Pindah tempat dari Pindah tugas. Jayapura ke Nabiren ya. Iya. Nabire. Ya, yang lainnya Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada lagi untuk mendoakan Bu Sri Lestari, adik bungsu ya, masih mualaf ya, supaya dibuka hatinya. Kami persilakan Bu Rusdiana bisa mendoakan ya Bu Rusdiana. Rusdiana yang mendoakan. Kemudian untuk adik Bu Maria Kendek. Bu Rusdiana nggak monitor itu mungkin, Pak Tri. Oh, nggak monitor ya? Monitor kelihatannya. Bu Rusdiana nggak monitor ya? Oh iya, tertutup terus itu anunya, mute-nya ya. Kami persilakan Pak Bambang. Ya, Pak Bambang Setiono, silakan untuk mendoakan Bu Monica, untuk mendoakan Bu Maria Kendek, adiknya Kapolsek Peter namanya, akan pindah ya tempat ya dari Jayapura ke Nabire ya. Iya. Didoakan. Ini Pak Andre. Nanti saya yang doa penutup, Andre. Oke. Itu Saya tadi doakan siapa? Ya, Saya doakan Bu Maria itu adiknya. ya, Bu Maria Kendek, adiknya Kapolsek Pak Peter. Ya. terus tadi adiknya Bu Monica namanya siapa? Puji Sri Lestari. Lestari. Pak. Sri Lestari. Ya, Oh, Ya. Sri. Sri Lestari.
Gimana Pak? Kulon Progo. Wates Kulon Progo. Kulon Progo. Ya, baik. Ya, oke, mulai ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, kami bersyukur pada siang hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan sehingga kami boleh terus bersekutu, kami terus boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan. Kami bersyukur Engkau masih menyayangi kami, mengasihi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan suatu kebetulan kami ada bersama teman-teman Pak Bambang, Pak Visulo, Ibu Maria Gendek, Ibu Monika Suwahyo, dan Ibu Rosdiana Simanjuntak. Bapak di surga, izinkanlah pada siang hari ini saya mau angkat keinginan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan jalan jika Pak Peter Gendek, dia adalah adik dari Ibu Maria Gendek, saat ini dipindah menuju ke Nabire sebagai Kapolsek. Saya percaya Tuhan ikut campur tangan. Tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang besar. Sehingga ada banyak orang-orang Nabire bisa mengenal lebih dalam lagi dengan Engkau, Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau utus malaikat-malaikat-Mu berpasukan untuk mengiringi Pak Peter selama dia bertugas di tempat yang baru di Nabire. Saya percaya ada banyak orang-orang yang tidak suka, ada banyak orang-orang yang intoleransi. Tapi saya percaya apapun boleh terjadi. Sebagai anak Tuhan, anak-Mu Tuhan, Engkau tetap menyertai. Kalau Engkau menyertai Pak Peter, siapakah lawan dia? Bapa di surga, kiranya berilah hikmat, roh wahyu, pengertian kepada Pak Peter untuk bisa memimpin rakyatnya di Nabire, agar banyak orang yang dimenangkan, agar banyak orang yang mengerti, ada banyak orang yang mengenal bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Sehingga banyak orang yang dimenangkan, banyak orang bertobat, banyak orang meninggalkan kehidupan yang lama. Saya percaya sesuai dengan Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Semuanya punya identitas baru. Meninggalkan kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga kerajaan yang tidak tergoncangkan, tetap tegar di masa sukar. Saya tidak mudah untuk Pak Peter memimpin tempat yang baru Nabire, tapi saya percaya biarlah malaikat berpasukan. Kalau Engkau telah pernah menyertai Daud yang bisa mengalahkan Goliat, Daud membawa persenjataan apa-apa, persenjataan Tuhanlah yang Daud bisa mengalahkan. Bapa di surga, kiranya Tuhan tolong, kiranya Pak Peter bisa mengerti kehendak-Mu Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai Pak Peter Gendek untuk memimpin sebagai Kapolsek di Nabire. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, saya percaya Engkau sedang mendengarkan doa-doa kami. Engkau saat ini ada, hadirat-Mu ada di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. 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 Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala saat juga hamba-Mu di Kulon Progo dengan nama Sri Lestari Bapa. Kami
bersama-sama berdoa, mohon kepadamu kiranya kuasa dan mujizat-Mu Tuhan terjadi buat yang saat ini tersesat Tuhan, domba-Mu yang tersesat karena tadinya mengenal akan Engkau, tetapi ketika telah mengambil kehidupan berumah tangga sehingga dia meninggalkan Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kami pada siang hari ini bersama dengan Ibu Monica mohon kepadamu kiranya kuasa dan mujizat-Mu serta kiranya juga Tuhan Kau menyelamatkan hati Ibu Monica Lestari untuk kembali kepadamu, yaitu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini dalam nama Yesus Engkau ubahkan hati pikirannya untuk kembali mengenal baiknya Engkau, dan kiranya Tuhan apa yang sudah dia mengerti tentang Engkau, maka siang hari ini oleh jamahan kuasa-Mu Tuhan, hati dari Sri Lestari yang ada di Kulon Progo, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau ubahkan kembali untuk datang kepadamu Tuhan, sehingga dia boleh mengerti kembali Tuhan, bahwa kehidupan, keselamatan Tuhan ada di dalam Engkau. Bapa, kami yakin dan percaya tepat pada waktunya kiranya Sri Lestari yang di Kulon Progo ini akan kembali kepadamu, bahkan bisa membawa seluruh keluarganya untuk mengenal Engkau. Dan biar juga Tuhan, Sri Lestari menjadi saksi-Mu Tuhan. Engkau berikan kekuatan untuk menyaksikan bahwa kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang benar itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa permohonan kami, hanya kami serahkan hanya kepadamu di dalam kuasa dan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya, Pak. Ya, Ibu. Silakan Pak Tri, Solo. Mikrofonnya, Pak. Ya, Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Kristus, ucap syukur ya Bapak atas penyertaan Tuhan pada kami semua, atas campur tangan Tuhan kepada kami semua, sehingga siang pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, khidmat dan syukur. Ya Bapak, saat ini kami mendoakan kepada saudara-saudara kami semua yang hadir ini, kiranya Tuhan berkati Bu Monica sekeluarga, Tuhan berkati Muraken Rex sekeluarga, Tuhan berkati Bu Rusdiana sekeluarga, Tuhan berkati Pak Bambang Setiono sekeluarga, Tuhan berkati Pak Andre sekeluarga, dan Tuhan berkati hamba-Mu ini ya Bapak seluruh keluarga. Amin. Ya Bapak, sharing firman Tuhan pada siang hari ini kan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat Allah Bapa, sumber pertolongan dan sumber berkat, Tuhan Yesus Sang Putra, sumber kasih sayang dan sumber keselamatan.
Roh Kudus sumber kekuatan, sumber penghiburan dan sumber damai sejahtera, melindungi, menyertai, dan memberkati kami semuanya, seluruh keluarga, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, Terima kasih. terima kasih Bu Monica, Bu Maria Kendek, Pak Bambang, Pak Trisulo, Bu Pak Andre, Rusiana. Pak Bambang. Ya, Bu. Oke, thank you. Berkati ya. Sampai ketemu besok dengan narasumber yang dari Medan. Oke, thank you. Berkati.